Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailahudin Marto Siregar, biasa dipanggil Kai. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Nah, buku ini berjudul How to Win Friends and Influence People yang ditulis oleh Dale Carnegie dan diterbitkan oleh Simon and Schuster versi asli, dan ada versi terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan beberapa penerbit, salah satunya Gramedia Pustaka Utama. Nah, untuk rilisan awal, buku ini terbit di tahun 1936. Namun, terdapat beberapa revisi edisi 2011 atau cetakan terbaru dari penerbit lokal. Nah, untuk jumlah halamannya terdapat 288 lembar halaman. Untuk bahasa yang digunakan, versi asli menggunakan bahasa Inggris, tapi tersedia dalam versi bahasa Indonesia. Nah, sekarang pertama-tama kita bahas dulu latar belakang sang penulis, yakni Dale Carnegie. Jadi, Dale Carnegie merupakan seorang pendidik, penulis, dan pelatih komunikasi asal Amerika Serikat yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang pengembangan keterampilan komunikasi dan hubungan antar pribadi. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan akademis formal yang tinggi, ia berhasil membangun reputasi sebagai ahli dalam pelatihan public speaking, pengembangan diri, dan komunikasi interpersonal. Carnegie mendirikan Dale Carnegie Institute, sebuah lembaga pelatihan yang kini dikenal secara global dan telah membantu jutaan orang dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka. Buku How to Win Friends and Influence People lahir dari pengalaman praktis Carnegie dalam membimbing individu dari berbagai latar belakang sosial dan profesional dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan efektivitas dalam berkomunikasi. Hingga saat ini, karya tersebut tetap relevan dan banyak digunakan dalam dunia bisnis, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari sebagai panduan dalam membangun hubungan yang positif dan produktif. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada tujuan dan sasaran. Seperti yang dijelaskan dari slide sebelumnya, buku ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal, membangun hubungan positif, dan mempengaruhi orang lain secara persuasif dalam berbagai konteks kehidupan. Sasaran pembaca mencakup mahasiswa, profesional, dan masyarakat umum yang ingin mengembangkan keterampilan sosial. Sebagai buku pengembangan diri, karya ini berfungsi sebagai panduan praktis yang aplikatif, bukan sebagai referensi akademik atau riset ilmiah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada struktur buku. Nah, buku ini terdiri dari 4 bagian utama tematik. Yang pertama, bab pengantar yang menjelaskan latar belakang dan tujuan setiap bagian yang membahas prinsip perbedaan. Di sini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah dasar menangani orang lain. Lalu yang kedua, cara menarik simpati. Lalu yang ketiga, teknik mempengaruhi tanpa konflik. Yang keempat, kepemimpinan efektif. Nah, buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan contoh konkret agar mudah dipahami, serta tiap bagian diakhiri dengan poin-poin penting tanpa kesimpulan yang panjang. Jadi secara garis besar buku ini memang cocok untuk dibaca, bukan untuk kaum yang akademis ataupun bisnismen, tapi untuk masyarakat pada umumnya. Karena emang bahasanya mudah dipahami dan emang banyak pelajaran yang bisa diambil, bukan hanya tentang komunikasi semata. Oke, kita lanjut. Nah, untuk isi dan cakupan dari buku itu sendiri, di sini kita simpulkan dengan singkat ya. Buku ini membahas prinsip-prinsip komunikasi interpersonal, cara membangun hubungan yang positif, serta teknik-teknik mempengaruhi orang lain dan kepemimpinan yang cukup efektif. Cakupan materi sudah disesuaikan dengan judul ya dan tujuan buku sebagai panduan pengembangan diri dalam keterampilan komunikasi. Topik yang disajikan pun sudah lengkap dengan fokus pada penerapan praktis meskipun tidak mengupas teori komunikasi secara mendalam. Nah, jadi isi dan rangkuman dari buku ini ialah menjelaskan tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan efektif.
Bukan hanya itu, di sini juga kita dapat belajar bagaimana sih cara menginfluence orang lain gitu. Tata caranya bagaimana, eh, terus teknik-tekniknya bagaimana. Jadi buku ini emang sangat cocok direkomendasikan untuk kalangan-kalangan, tidak hanya kalangan-kalangan mahasiswa ataupun pembisnis, tapi kalangan umum juga direkomendasikan untuk membaca buku ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke bab analis. Setelah saya membaca buku How to Win Friends and Influence People yang ditulis oleh Dale Carnegie, saya menyimpulkan bahwa penulis mengembangkan argumen buku ini berdasarkan pengalaman praktis serta contoh nyata dalam berbagai situasi komunikasi sehari-hari. Argumen tersebut didukung oleh studi kasus dan kisah sukses yang relevan. Meskipun tidak menggunakan data penelitian ilmiah, buku ini lebih menitik beratkan pada penerapan prinsip secara langsung daripada melakukan kritik atau perbandingan dengan penelitian lain dalam bidang komunikasi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada kontribusi pada bidang studi. Baik, buku ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan komunikasi interpersonal dan kepemimpinan. Meskipun tidak memperkenalkan teori atau temuan baru secara akademis, buku ini populer sebagai panduan aplikatif yang mudah diterapkan dibandingkan dengan karya akademis lain. Buku ini lebih fokus pada pengalaman dan contoh nyata daripada penelitian ilmiah. Nah, setelah membaca buku dan melakukan analisis terhadap buku, di sini kita membahas tentang kritik dan evaluasi dari buku ini. Nah, di sini buku ini memiliki kelebihan. Untuk kelebihannya, saya rangkum menjadi tiga bagian. Yang pertama, praktis dan mudah dipahami. Lalu, poin kedua, contoh nyata yang relevan. Dan poin ketiga ialah mendorong pengembangan keterampilan, komunikasi, dan kepemimpinan. Namun, di luar kelebihan, pasti ada kekurangan dalam buku ini. Saya juga rangkum menjadi tiga bab atau tiga bagian untuk kekurangan dari buku ini. Yang pertama, kurang mendalami teori akademis. Lalu yang kedua, tidak membahas riset ilmiah secara mendetail. Lalu yang ketiga dan terakhir, beberapa konsep terasa umum dan kurang spesifik. Nah, mungkin ini buat para mahasiswa kayaknya kurang mendalami teori akademis nih, karena emang beberapa dari mahasiswa khususnya ilmu komunikasi dituntut untuk bisa memahami beberapa teori yang ada, terutama teori komunikasi. Sedangkan di buku ini tidak mencakup atau tidak mendalami teori akademis. Oke, kita lanjut ke bab yang terakhir, ada kesimpulan. Jadi buku How to Win Friends and Influence People layak untuk direkomendasikan karena isinya praktis, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan komunikasi sehari-hari. Buku ini sangat cocok bagi mahasiswa, profesional, maupun siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik. Kekuatan utama buku ini terletak pada penyampaian yang aplikatif dan inspiratif. Namun, untuk edisi selanjutnya akan lebih baik jika disertakan pembahasan mengenai komunikasi di era digital agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau tutur bahasa yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.